Halo guys, Generasi Juara balik lagi nih buat nemenin waktu santai kamu, para sahabat juara dimanapun kalian berada. Mungkin sahabat juara ada yang lagi sambil rebahan, sambil makan, ataupun mengisi waktu istirahat di sela aktivitas kerja, sekolah, ngampus, atau aktivitas lainnya. By the way nih guys, pernah gak sih kalian ngerasa pengen banget santai-santai padahal masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan? Yang hal itu membuat kalian jadi males banget kerjainnya. Pinginnya nih seharian rebahan aja sambil main game atau sekedar cari hiburan di sosial media. Ayo, siapa yang begitu? Ayo ngaku. Dan bahkan kalian sampai gak inget nih, sebenarnya ada tugas yang harus diselesaikan dan itu masih banyak, tapi gak mood gitu mau ngerjainnya. Kita sering mikir, deadline kan masih lama, masih bisa dikerjain besok. Lalu pas besoknya ternyata masih sama, besok lagi deh ngerjainnya. Biasanya nih guys, tugas baru kita kerjakan pas udah mepet deadline. Ayo ngaku, siapa yang begini? Jadinya kita buru-buru karena waktunya yang udah sangat mepet. Akhirnya menyelesaikan kerjaan dengan salah kadarnya dan tugas pun jadi nggak maksimal. Kalau udah begini, jadi kita juga kan yang dirugikan guys. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu atau sekarang lagi ngalamin keadaan yang sama, artinya kamu sedang berada di video yang tepat. Karena kali ini kita mau ngebahas tentang penyakit yang namanya malas. Jadi tonton video ini ya guys sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Generasi Juara supaya kamu gak ketinggalan video terupdate dari kita. Anyway, efek dari sifat malas ternyata sangat merugikan ya guys. Dampaknya nggak baik bagi produktivitas kita. Misalnya, dalam hal mengerjakan tugas akademik, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan pekerjaan lainnya. Jadi nggak selesai tepat waktu. Bahkan, bisnis yang sedang dibangun pun jika tidak dikerjakan dengan maksimal, maka akan stagnan di situ-situ aja. Karena sifat malas membuat kita jadi minim usaha dalam mengerjakan sesuatu. Kira-kira nih guys, ada yang tahu apa penyebab rasa malas muncul? Jadi guys, kita kasih tahu ya, terkadang di pikiran kita mengatakan bahwa itu tugas yang berat dan rumit buat dikerjain. Sehingga nggak tahu harus memulainya dari mana. Alhasil, karena udah pusing duluan mikirin tugas-tugas itu, jadi kita ngerasa bad mood. Dan juga pada akhirnya kita memilih untuk nonton drakor lah, sosmedan, bahkan ngegame seharian dengan tujuan hanya untuk merefresh otak. Halo guys, nyatanya setelah main smartphone pun ataupun main games pun kelamaan, kerjaan kita nggak selesai juga kan. Pada akhirnya ketika kita mau ngerjain pun kita akan ngerasa capek dan kembali stres lagi karena kerjaan yang semakin menumpuk dan belum selesai. Udah gitu deadline-nya semakin dekat dong. Jadinya bukan makin fresh pikiran kita, malah makin bertambah dan makin menumpuk tugas. Hasilnya kita jadi semakin pusing. Guys, seringkali malas yang muncul dan seringkali dirasakan oleh kita semua pada umumnya karena lelah dan bosan. Bisa jadi karena lelah bekerja ataupun bosan karena belajar daring. Namun jika rasa malas tersebut berkepanjangan dan disertai dengan insomnia, bahkan tidak nafsu makan, bisa jadi itu merupakan tanda atau gejala dari depresi. Maka dari itu segera konsultasikan dengan para ahli kesehatan mental ya guys kalau kamu udah ngerasain yang namanya depresi. Tapi guys, sebelum penyakit malas semakin akut, lebih baik kita atasi dengan cara yang sederhana ya guys. Ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan yang kelihatannya berat dan sulit, yang udah bikin malas duluan, lalu gimana nih caranya supaya kita bisa semangat mengerjakannya? Nah, kali ini kita bantu solusinya ya guys ya. Sekali lagi, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu, oke guys? Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu nih, apa penyebab rasa malas itu muncul. Bisa jadi karena tugas yang harus dikerjakan begitu banyak yang membuat pikiran kita udah nyerah duluan sebelum mengerjakannya.
Atau bisa jadi juga karena kita nggak menyukai tugas tersebut, bahkan kita belum menganggapnya sebagai tugas yang penting. Guys, menurut informasi yang didapatkan melalui Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian dengan menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI, yaitu alat yang menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas seseorang. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor pada otak akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan tubuh akan menjadi aktif. Area promotor ini guys merupakan area otak yang penting karena area ini menuntun gerakan kita, mengendalikan otot besar kita dan proksima dari tubuh kita. Ketika dilihat dari orang yang malas, area premotor pada otak tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima pada tubuhnya. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemas karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jadi ngeri ya guys kalau kita terus-terusan melihara rasa malas kita. Guys, ada nih salah satu metode yang bisa membantu kita mengurangi rasa malas dan menumbuhkan motivasi kita untuk bergerak. Sobat Juara, ada yang tahu apa itu? Metode ini adalah metode What Do I Get? Yaitu dengan berpikir apa yang saya dapatkan ketika saya selesai mengerjakan tugas tersebut. Jadi kita perlu tahu guys, apa sih sebenarnya tujuan kita atau apa sih sebenarnya yang ingin kita capai dengan kita melakukan tugas tersebut. Misalnya nih guys, contoh sederhananya adalah pekerjaan membersihkan rumah. Apa yang akan didapatkan kalau rumah sudah dibersihkan? Tentunya rumah jadi lebih rapi, jadi lebih nyaman dan enak dipandang mata. Atau contoh lainnya, misalnya tugas akademik. Apa yang didapatkan ketika selesai mengerjakan tugas tersebut? Tentunya agar mendapatkan nilai yang bagus, dan kalau tidak mengerjakannya maka nilai saya akan buruk. Belum lagi bentuk bakti kita sama orang tua. Masa iya sih kita mau ngasih nilai yang buruk di hadapan orang tua? Jadi guys, kita perlu tahu sebenarnya apa sih tujuan kita untuk melakukan sesuatu. Maka ketika kita sudah tahu tujuannya apa, kita akan semakin semangat untuk bergerak. So, ketika kita memikirkan hasil dari apa yang kita kerjakan, pikiran itu bisa membangkitkan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, semangat guys! Itu tadi yang pertama, tentang identifikasi apa yang membuat kita malas. Solusi yang kedua buat Sobat Juara adalah bagi pekerjaan yang mau dikerjakan menjadi beberapa bagian. Coba dalam part-part waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya nih, kamu seorang mahasiswa yang memiliki tugas sebanyak 5 mata kuliah. Kalau mengerjakannya dalam satu waktu tentu sangat berat kan? Jadi kamu perlu kerjakan dulu yang mana yang lebih prioritas. Nah guys, ketika sudah selesai satu tugas, beri waktu otakmu untuk istirahat sejenak. Baru lanjut lagi mengerjakan yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga tidak menjadi beban yang berat untuk pikiran kita. Karena kita menganggap satu tugas itu pekerjaan yang mudah dan sangat ringan. Jadi, kerjakan satu hal dalam satu waktu. Tips selanjutnya, solusi yang ketiga buat sahabat juara nih, yaitu jangan mengerjakan tugas berdasarkan mood. Mau ngerjain tugas kalau lagi good mood. Hello guys, kapan mau moodnya bagus? Kalau kita terus-terusan menjadikan alasan bad mood untuk malas mengerjakan tugas, maka pada akhirnya tadi kita jadi menunda dan kita jadi malas. Come on guys, kita nggak mau kan pekerjaan kita semakin menumpuk. Nah itulah tadi yang membuat pekerjaan kita jadi nggak selesai-selesai. Jadi kamu perlu buat jadwal harian, yang mana kamu harus serius dengan jadwal yang udah kamu buat. Dengan begitu, kamu bakalan produktif setiap harinya. Bila perlu, beri punishment buat diri kamu sendiri ketika melanggar jadwal yang udah kamu buat. Misalnya, lari keliling kompleks 5 kali. Atau nraktir makan buat kaum duafa yang kamu temui sebagai punishment-nya. Ngomong-ngomong tentang sifat malas nih guys, ternyata ada penelitiannya loh. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Weiler mengatakan bahwa kemalasan dikategorikan sebagai penyakit.
Malas yang berkepanjangan berdampak kepada penyakit berbahaya seperti obesitas, diabetes, bahkan hipertensi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa malas adalah sumber penyakit. Ngeri banget ya guys. Oleh karena itu, malas perlu segera diatasi dan dicari solusinya. Ada lagi nih guys, cara mengurangi sifat malas. Menurut spesialis kedokteran olahraga, Dr. Mikhail Triangto, SPKO, menyebutkan bahwa pola hidup sehat dengan melakukan gaya hidup aktif berolahraga merupakan solusi dari penyakit kemalasan. Jadi guys, menghilangkan sifat malas akan membuat kita bisa menjadi pribadi yang selalu menghargai waktu dan tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja dengan kegiatan yang sia-sia. Dan tentunya tugas jadi selesai, bukan jadi menumpuk ya guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini dan terus selalu semangat untuk menjalani hari. Sekali lagi, lawan kemalasanmu. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu video kita dengan tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya ya guys supaya kamu bisa terus ikutin updatean kita berikutnya. Dan kamu juga boleh banget request topik selanjutnya di kolom komentar kita. Juga jangan lupa untuk like dan share video ini buat teman-teman kita di luaran sana supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya seperti kamu yang menonton video saat ini. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. See you. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna.